untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 7 SMPN 1 Keraksaan, yang pada tahun ini ada 7 personel Bapak Ibu guru, luar biasa, alhamdulillah. Juga yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi pada kesempatan pagi hari ini, dan juga teman-teman Bapak Ibu staf TU seluruhnya yang berbahagia. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan Allah kesehatan sehingga bisa bersama-sama untuk terus saling mendukung dan berikhtiar agar kita terus dalam posisi menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang nantinya juga dibuktikan untuk terus meningkatkan kinerja kita semua. Semoga acara pada pagi hari ini akan bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk kemajuan sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya serasa sangat bahagia dan juga serasa dalam suasana yang terus menggairahkan untuk sekolah ini mau maju dan terus berprestasi. Karena saya hari ini ditemani oleh Bapak Ibu guru yang secara tidak langsung luar biasa untuk terus berkeinginan. Jadi berkeinginan secara pribadi untuk meningkatkan kompetensi. Bagi saya, Bapak Ibu sekalian, belajar dan tidak berhenti belajar itu merupakan sebuah keharusan. Karena itu memang selain bagi orang yang beragama adalah perintah agama, tapi secara fitrah manusia itu tidak akan pernah berhenti untuk mengejar kebaikan dan kemajuan. Jadi sebetulnya calon guru penggerak yang pada akhirnya nanti akan menjadi guru penggerak itu secara fitrah sebetulnya menjadi sesuatu yang selaras, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang memang harus kita lakukan. Jadi ketika ada program ini sebetulnya ini adalah wasilah, jalan bagaimana Bapak Ibu sekalian memang dalam real yang benar untuk cerdas secara pribadi dan cerdas secara sosial sebetulnya. Jadi ya sangat betul. Jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang benar apabila program ini memang harus berimbas baik, gitu. Karena siapapun dikatakan berprestasi menjadi sesuatu penyemangat apabila personal itu, orang itu, guru itu memang bisa berimbas kebaikan itu bagi baik dirinya maupun juga bagi komunitasnya. Nah, jadi apalagi SMPN 1 Keraksaan ada 7 hari ini. Jadi kalau seandainya, ya mohon maaf, ada 7 calon guru penggerak terus nantinya pada tahun-tahun yang akan datang sama saja, nah, maka sebuah kesia-siaan sebetulnya. Ini eman, karena berkaitan dengan waktu. Jadi kita harus terus berputar dan bergerak, dan sekaligus sebetulnya harus menggerakkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Ya kalau menyitir
kalam ilahi di dalam Al-Quran, manusia ini kan diciptakan sebagai makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam ayat itu tapi terus juga masih diteruskan oleh Allah, summa radatnahu asfala safilin. Nah, ada pengecualian ternyata bahwa manusia itu sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Jadi berarti lebih sempurna dari makhluk-makhluk yang lain. Tapi Allah juga akan menempatkan kita ini semua pada tempat yang serendah-rendahnya sebetulnya, kecuali siapa itu? Ya orang yang beriman, dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi ketika ada sebutan wa'amilus solihati, sebetulnya bahasa hari ini untuk kita adalah ya jadi guru penggerak ini. Gitu. Jadi ketika ada kalamilah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati. Wa amilus solihati ini ya berkinerja baik. Jadi ujungnya adalah berprestasi. Berprestasi adalah kebermanfaatan. Kebermanfaatan itu namanya kalau di dalam bahasa ini adalah imbas positif dalam komunitas yang kita insya Allah ciptakan, paling tidak di lingkungan kita sendiri. Jadi saya berharap dan juga sekaligus mengapresiasi kami ketika ada pendaftaran kemarin semuanya ikut. Gitu. Kenapa? Ini karena kita terus ingin belajar apa yang kita mau, yang kita ingin punya, tidak hanya untuk kepentingan mencerdaskan diri, tapi juga secara sosial kita juga harus mengimbaskan ini. Dan insya Allah saya kira dalam waktu beberapa tahun ini, karena kemarin juga ada teman kita yang sudah lolos guru penggerak, dari pantauan kami, insya Allah budaya positif, hal-hal yang bisa diimbaskan itu, ini memang luar biasa bagi teman-teman, bagi anak-anak juga utamanya. Dan sekaligus hari ini dari mulai Bu Andis sampai Bu Dina, teman-teman di samping kanan kiri saya, insya Allah saya yakin kegiatan ini akan menjadi bermakna lebih bagi sekolah ini, dan bagi teman-teman adalah luar biasa karena ini masih usia di bawah saya jauh semua. Ustaz saat ini masih 10 tahun itu. Jadi saya kira masa depan sekolah ini masih panjang, dan dari siapa dan untuk siapa saya kira ini teman-teman. Dan ini harus juga menjadi pemicu bagi teman-teman yang lain. Nanti Bapak Ibu guru alhamdulillah angkatan berikutnya juga sudah ada yang lolos juga, yang terus akan belajar. Saya kira budaya positif di kelas komunitas praktisi CGP angkatan ke-7 ini akan terus bermanfaat untuk kita semua. Dan saya sebagai pribadi maupun juga sebagai kepala sekolah di sini mendukung sepenuhnya. Jadi apapun yang menjadi ikhtiar teman-teman, Bapak Ibu guru, calon guru penggerak ini untuk mengembangkan potensi ini, saya dukung sepenuhnya. Saya fasilitasi, sekolah harus memfasilitasi, karena saya punya harapan dengan Bapak Ibu nanti setelah lulus bersertifikat guru penggerak, potensi-potensi itu akan disebar luaskan kebaikan-kebaikannya untuk teman-teman guru juga, dan utamanya untuk anak-anak dan kemajuan sekolah ini. Semoga harapan saya pribadi dan juga kita semua, insya Allah keluarga besar SMPN 1 Keraksan dengan luar biasanya bisa jadi sekabupaten Probolinggo yang paling banyak CGV-nya SMP 1 Keraksan ya. Alhamdulillah, ini saya kepingin memang gurunya juga nomor 1, muridnya nomor 1, sekolahnya nomor 1, begitu ya. Jadi insya Allah sekolah ini harus betul-betul menjadi ikon ibu kota kabupaten dan sekaligus menjadi kebanggaan kita bersama. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terus maju, terus bergerak, karena bergerak itu adalah fitrah kita semua sebagai manusia yang berkeinginan untuk terus baik, bermanfaat dan berprestasi.
Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pada pagi hari ini yakni diseminasi budaya positif di kelas komunitas praktisi CGP Angkatan ke-7 di SMPN 1 Keraksaan saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai sesi paling akhir ini alhamdulillah Bapak Ibu masih bersabar dan memberikan dukungan, dan itu yang saya apresiasi dengan yang terbaik. Terima kasih. Pertama, kenalkan, nama saya Muhammad As'ad Eshum, peserta CGP Angkatan 7 SMP Negeri 1 Keraksan. Bersama dengan 6 peserta CGP yang lain, saya bersyukur. Syukur yang pertama adalah saya diterima. Yang kedua, syukur yang kedua adalah saya diberikan kesempatan untuk wawasan baru, bisa mendalami wawasan baru, hal-hal yang baru yang notabene bermanfaat bagi kelanjutan kehidupan saya di masa depan. Mudah-mudahan yang lain juga bisa tertular hal-hal positif dari apa yang kita lakukan dari para JGP. Yang pertama, sesi ini sesi poin yang pertama adalah table of contents. Jadi ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan pada sore hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran di disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami banggakan, hal yang paling utama adalah bahwa profesi sebagai guru adalah profesi mulia. Saya terkenang ada salah satu yang disampaikan oleh salah seorang Kiai NU. Yang pertama adalah bahwa bayangkan apapun murid kita itu, apapun murid kita adanya dan apa adanya, itu yang nantinya kita bayangkan nantinya itu akan menarik kita ke surga. Karena bagi saya pribadi bahwa menjadi guru adalah investasi di masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada siswa kita di masa depan. Kalau tadi Bu Arini menyampaikan role model, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin guru-guru yang lain juga sebagai role model yang harapannya ini. Yang pertama, nggak bisa ya? Wis. Pertama, paradigma pembelajaran, perubahan paradigma pembelajaran. Hal yang pertama yang saya dapatkan di poin JGP pembelajaran di CGP ini adalah kami dihadirkan oleh sebuah pemahaman yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Bagi saya walaupun sudah beberapa puluh tahun yang lalu, namun inspirasinya hadir sampai saat ini. Apa itu? Beliau menyampaikan tentang atau memposisikan pengajaran itu sebagai proses pendidikan dalam memberikan ilmu. Jadi tutorial kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Namun diingat bahwa yang perlu digarisbawahi bahwa tujuan utama adalah kecakapan hidup anak secara lahir batin. Jadi ada dua perspektif di sini. Lahirnya harus baik, batinnya juga harus baik. Kita tidak ingin di masa depan anak didik kita menjadi produk gagal dari mungkin ketimpangan antara lahir dan batin. Yang kedua adalah, kalau poin pendidikan adalah tempat bersemainya anak-anak kita untuk bisa belajar di lingkungan sekolah kita. Jadi tempatnya dalam rangka apa? Agar mereka selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pribadi individu, mereka kita siapkan, kita selaraskan, nanti toh pada akhirnya mereka akan menjadi bagian dari masyarakat. Sebuah prestasi yang membanggakan apabila SMP Negeri 1 Keraksan menghadirkan sosok-sosok calon-calon pemimpin yang sekarang sudah banyak buktinya, dan itu sudah terbukti, dan itu
yang dalam poin JGP ini harus kita kuatkan dengan berbagai dengan berbagai permasalahan atau fenomena yang ada hari ini di tingkatan murid kita. Nah, sehingga poin 2 poin tadi, pengajaran dan pendidikan adalah merupakan usaha menyiapkan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Dalam tanda kutip, mereka manusia. Jadi tugas utama kita adalah memanusiakan murid kita selayaknya manusia. Jadi kalau manusia bagaimana? Ada akal, ada batin, ada perasaan, ada kebahagiaan, ada sengsara dan seterusnya. Jadi memposisikan kita sebagai guru sebagai orang yang memanusiakan mereka. Nah, dari poin filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita kembali lagi belajar mengenai istilah. Jadi ada beberapa istilah itu. Bahwa istilah pertama yang dihadirkan Ki Hajar Dewantara adalah poin menuntun. Beliau mengibaratkan bahwa Pak Guru itu atau Bapak Ibu Dewan Guru adalah sebagai petani. Petani berusaha untuk memastikan tanaman itu tumbuh, mengairi, menghindarkan dari segala sesuatu yang membuat tumbuh kembangnya itu bermasalah. Toh pada akhirnya at the end mereka akan menjadi tanaman yang tumbuh subur, yang menghasilkan buah yang rasanya manis, tidak cepat busuk, dan seterusnya. Namun demikian, beliau menekankan bahwa andaikan tanaman padi dan jagung, kita tidak bisa Bapak Ibu Dewan Guru atau seorang petani itu menjadikan atau memproseskan tanaman padi bagaimana cara menanam jagung, atau menanam jagung diposisikan sebagai menanam padi. Toh pada akhirnya mereka siswa kita itu kita tuntun, kita arahkan agar supaya menjadi pribadi-pribadi tadi yang poinnya utama selamat, bahagia, dan setinggi-tingginya di masa depan. Berikutnya yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Siswa kita ada yang dari Krucil, ada dari Probolinggo. Background tempat tinggalnya aja sudah beda, budayanya sudah beda. Jadi dari alam itu mereka itu bagaimana cara bertahan hidupnya dari masing-masing siswa itu sudah berbeda. Yang kedua adalah kodrat zaman. Zaman hari ini dengan bagaimana mengajar pada zaman lalu beda. Sehingga apa? Kita tidak boleh acuh dengan sebuah perubahan, tapi bagaimana perubahan itu masih bisa kita kendalikan untuk sebaik-baiknya demi kebahagiaan dan keselamatan murid kita di masa depan. Poin yang ketiga yang digarisbawahi oleh Ki Hajar Dewantara, budi pekerti. Budi pekerti itu ada 4 poin, ada cipta, bagaimana memperbaiki pola pikir siswa kita. Karsa adalah kemauan, rasa itu bagaimana hatinya mereka itu kepekaan, habis itu cinta, kasih sayang itu harus kita tekankan. Dan yang berikutnya adalah olahraga. Badannya harus sehat, kalau tidak sehat mereka tidak akan sukses di masa depan. Budi pekerti ini ujung-ujungnya adalah kebajikan. Jadi kalau 4 ini diutamakan secara holistik, kita tidak bisa hanya olahraganya saja, tapi yang lain kita sepelekan, kita tidak bisa. Jadi membangun manusia secara holistik, secara utuh, yang memiliki otaknya bagus, rasanya bagus, badannya bagus, dan memiliki kemauan tinggi untuk bisa berdinamika dalam segala situasi. Berikutnya adalah trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan, mohon maaf Bapak Ibu, ada poin yang namanya slogannya Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangun Karso Tutuwurihani. Di depan Bapak Ibu Dewan Guru kita semua menjadi teladan yang baik, role model istilahnya Bu Arini tadi. Yang kedua, ketika di tengah, guru sebagai motivator yang baik, agar supaya ibarat kalau dia berlari, ayo cepet, ayo, gitu ya, motivator. Untuk ketika guru di belakang tetap menjadi dorongan sebagai pendorong untuk menjadi sukses di masa depan. Ini sudah terkenal, trilogi itu tinggal kita bagaimana kita jawentahkan dalam dunia pendidikan kita. Berikutnya adalah prinsip perubahan. Ini yang sangat penting.
prinsip perubahan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ada kaitannya dengan istilah trikon. Yang pertama adalah kontinuitas. Kontinuitas maksudnya apa? Mulai dulu sampai sekarang, pasti di zaman dulu, di zaman kakek moyang kita, nenek moyang kita, ada nilai-nilai luhur yang ada dan harus kita ada keberlanjutan. Jangan putus. Wah, ini masa lalu, kita masa depan. Jadilah kita namanya lost people. Jadi orang atau kehidupan orang yang hilang dari sisi sejarah. Kita tidak sama sekali menghargai sejarah. Yang pertama kontinuitas, yang kedua adalah konvergensi. Apa itu konvergensi? Adalah pendidikan wajib berusaha memanusiakan manusia. Kembali lagi bahwa murid kita adalah manusia, bukan hewan, bukan yang lain, sehingga perlakuan kita juga bagaimana sekiranya memanusiakan manusia. Dan yang terakhir adalah konsentris. Apa itu? Konsentris adalah menghargai keragaman. Bahwa siswa kita itu poinnya adalah dari berbagai latar belakang. Kita dari ekonominya petani sama ekonominya pegawai, dari latar belakangnya sudah beda cara belajar, penanganan orang tuanya beda, dan mau kita samakan tidak bisa, sehingga muncul istilah adalah pembelajaran diferensiasi dari model pembelajaran. Sehingga kita harus tahu pertama kali bagaimana, alhamdulillah kalau di SMP 1 sudah melaksanakan yang namanya tes diagnostis awal dalam rangka mengetahui bagaimana kualitas awal siswa. Jangan sampai kualitas bagus, at the end jelek. Berarti ada yang salah. Apa yang salah? Mungkin kalau kita buat donat, mungkin gulanya kurang, mungkin ngaduknya kurang, raginya terlalu banyak, atau apa. Namun demikian, proses membuat adonan donat sama cilok berbeda. Karena berbeda, sehingga menghargai keragaman dalam hal apa ya tadi? Konsentris. Oke, berikutnya yang terakhir berorientasi pada murid. Kembali lagi Ki Hajar Dewantara menyampaikan murid, bukan guru. Ya, murid adalah investasi doa kita. Saya terkesan sama saya kan kalau piket salaman dengan Pak Narman, saya sangat tersentuh kata-kata Pak Narman. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bu Iva tidak kira tahu. Bu siapa lagi? Bu Yus? Siapa lagi? Nah, karena berpisah. Kata-kata yang disampaikan Pak Narman apa? Waladun soleh. Ya Allah, saya terenyuh. Sebanyak siswa ketika sana waladun soleh. Andaikan Bapak Ibu Dewan Guru dalam, coba bayangkan, satu guru menyalami 600 siswa sama. Satu guru berarti mendoakan. Berarti kalau ada 8 yang piket mendoakan waladun soleh atau waladatun solehah, itu investasi doa. Padahal tiap hari loh, Senin sampai Jumat. Itu menurut saya saya belum saya sampaikan kepada Pak Narman. Karena itu bagi saya, ini. Yang berikutnya adalah, ini Bapak Ibu, saya ini menggambarkan, karena ini salah satu tugas, bagaimana imaji kita terhadap salah satu siswa. Bukan karena cantiknya, bukan karena dia perempuan, bukan. Pertama yang saya imajinasikan, murid saya itu harus beriman dan bertakwa. Yang kedua, berakhlakul karimah, istiqomah ajek. Kalau belajar walaupun sedikit tapi beruntun, insya Allah beres. Anak itu. Salat sedikit 2 rakaat tapi terus menerus ajek. Nah, termasuk kita sudah ajek melalui kegiatan salat duha dan seterusnya. Itu investasi kekayaan untuk masa depan lah, untuk itu. Berikutnya ada cerdas kompetitif, insya Allah sudah. Sehat fisik melalui kegiatannya Pak Puji olahraga wus. Disuruh pasti sehat sudah. Apalagi Pak Puji bilang kalau dia sehat, tidak sakit, nilai 100 sudah. Kan gitu kan ya. Itu kan bentuk penghargaan. Berikutnya well-being, sejahtera, adaptif terhadap berbagai perubahan zaman,
habis itu ada tangguh, habis itu ada peduli dan lingkungan, mendukung poin programnya Bu Iva. Jadi peduli dan berbudaya lingkungan. Juga saya mengimaji bahwa sekolah atau kelas itu harus rapi. Ya, apa caranya sebagai wali kelas saya menghadapi 8F itu gimana? Aduh, berbagai cara sudah. Ya serius. Karena setiap perlombaan pasti 9G yang menang sudah. Wah, gitu. Tepuk tangan untuk Bu Iva. Tapi kalau sudah 8F, kalau sudah makan di pojok dia aduh. Jadi, berikutnya bersih dan teratur. Jadi, keteraturan Bapak Ibu Dewan Guru itu bisa diturunkan kepada siswa. Saya kalau urusan rapi itu saya terkesan dengan Bu Reva saya. Serius. Urusan rapi, hebat Bu Reva. Ya, rigid sampai urusan hal kecil staples, isinya staples itu ada dan di tempatnya. Ayo, itu ya. Dan berikutnya yang ingin saya sampaikan ada kaitannya dengan itu pula bahwa disiplin positif Bapak Ibu bisa dibaca sendiri Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Itu poinnya seperti yang disampaikan bahwa disiplin itu poinnya adalah belajar. Disiplin juga diistilahkan dengan pengikut. Jadi yang diikuti adalah apa yang menjadi menjadi aliran atau ajaran tertentu, sebuah keyakinan. Jadi sebuah keyakinan dan yang perlu digarisbawahi, disiplin harus bersumber dari intrinsik. Nah, nanti kita akan jabarkan lagi. Kenapa kok tidak harus dari ekstrinsik? Kalau sudah intrinsik muncul dari dalam, itu adalah sudah paripurna kedisiplinannya. Kalau masih dari unsur luar karena dipantau, nanti ada poin fungsi kontrol karena dipantau, apalagi ditakut-takuti sama Bapak Ibu Dewan Guru seumpama atau pengumuman di kelas, pengumuman di ruang guru dan seterusnya. Oke, kalau sudah muncul dari intrinsik itulah kedisiplinan yang paripurna. Oke, berikutnya yang ingin saya sampaikan di sebelah kanan saya, di sebelah kanan itu ada right way, ada wrong way. Ada pilihan mau apel atau mau kue apa itu? Kue cake coklat. Lah, hidup itu adalah life is choice. Jadi hidup adalah pilihan. Lah, disiplin positif ada kaitannya dengan bagaimana siswa, bagaimana siapapun itu kemampuan untuk mengontrol diri. Saya ini kalau seperti ini akan seperti ini, saya akan kalau sebelah kanan bagaimana dan seterusnya. Saya kalau makan apel poin positifnya apa, kalau ini poin positifnya apa. Sehingga apa? Pilihan-pilihan dalam hidup ini adalah bebas bagi kita. Cuma bahwa setiap pilihan pasti ada konsekuensi. Setiap pilihan dari kita ada konsekuensi. Berikutnya, disiplin positif mengacu kepada profil pelajar Pancasila sebagai kebajikan universal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, berikutnya adalah kembali lagi bahwa disiplin positif harus bersumber dari motivasi internal. Oke, berikutnya karena juga disiplin positif ini ada kaitannya dengan kontrol diri. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mungkin pola pikirnya tidak sama dengan yang disampaikan tadi antara Bu Nastiti sama Bu Dina. Ketika Bu Nastiti memegang sesuatu yang berharga, ternyata Bu Dina mau dengan cara membujuk, dengan cara apapun, ternyata Bu Nastiti ini tidak mau. Tapi bagi saya ini dari teori kontrol dari Dr. William Glasser, saya itu menyimpulkan poin yang pertama bahwa kita dapat mengontrol siswa kita walaupun siswa kita sendiri tidak mau dikontrol atau bahkan tidak mampu mengontrol dirinya. Artinya apa? Poin yang terbaik adalah siapapun harus mampu mengontrol diri. Kalau tidak mau mengontrol diri, kontrol dari luar.
Ya, kalau kita tidak memampukan siswa kita mengontrol dirinya sendiri, maka orang lainlah yang harus mengontrol dirinya. Nah, artinya apa? Tugas pokok dari Bapak Ibu Dewan Guru adalah bagaimana membiasakan siswa itu mengontrol dari dirinya, berawal dari hal-hal yang kecil, sederhana, yang mungkin, mohon maaf, dari sesuatu yang tidak besar, yang istilahnya kelihatannya tidak besar, tapi hal-hal kecil. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Nuhut. Lakukan apa yang ada di depan mata, lihat. Itu saya artinya apa? Mulai jalan, ada apa? Kaca kotor. Nak, sini nak. Menurut kamu gimana? Oh ya Pak, kotor, dipikat ya. Ataupun ada sapu berserakan, ataupun ada apapun yang sifatnya itu properti sekolah, itu kalau ditaruh di sembarangan nanti berakibat pada hilang. Nah, berikutnya adalah bentuk kontrol melalui bujukan atau penguatan positif secara efektif dapat mempengaruhi mengontrol murid kita. Oke, ada kontrol positif, ada ini. Dan yang terakhir adalah memaksakan hal yang melakukan sesuatu pada murid kita terbukti tidak akan efektif. Dari pemaksaan apapun terhadap siswa itu dalam tanda kutip bisa gagal total gara-gara poinnya itu tidak mampu muncul dari poin internal yang ada di siswa. Berikutnya dalam motivasi perilaku manusia. Kalau Bapak Ibu harus memilih, kira-kira mana yang paling ideal dari 3 poin itu? Apakah menghindari ketidaknyamanan? Jadi motivasi perilaku manusia melakukan sesuatu itu apakah karena dia takut akan hukuman atau mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain? Kalau istilahnya Pak Puji tadi, antara hukuman sama penghargaan itu harus seimbang. Namun demikian, sesuatu yang ideal yang kita upayakan adalah bersumber dari poin yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri. Sebenarnya kita melakukan itu kan demi diri kita sih. Kita melakukan ini biar kira-kira oleh orang lain itu memberikan respon positif terhadap kita. Memberikan respon positif. Ini saya nanya ya. Bila sekolah Anda tidak peraturan mengharuskan guru datang tepat waktu. Andaikan di sekolah tidak ada aturan datang tepat waktu, kira-kira Bapak Ibu datang sebelum jam 7 Pak enggak? Bisa jadi. Kenapa? Tidak ada surat teguran, tidak dimarahi, datang. Nah, kira-kira alasannya Pak? Oke, poin tanggung jawab itulah yang menjadi motivasi internal. Oke, dorongan internal atau motivasi perilaku manusia secara internal. Itulah yang terbaik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Kang. Tapi kan bukan karena stamina dan gajinya berkurang. Bukan. Oke. Oh, baru kemarin. Alhamdulillah. Oke, berikutnya membandingkan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira kalau Bapak Ibu harus memilih, mana di antara 3 yang kira-kira yang paling banyak dilakukan? Konsekuensi. Ketika konsekuensi masih di posisi di tengah. Ya, lah ini dari poin diseminasi ini mari kita dorong yang sudah melakukan konsekuensi, yang terbiasa melakukan konsekuensi untuk bisa beralih satu tahap kepada restitusi. Apa itu restitusi? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka salah, mereka ngerti, mereka sadar. Terus ya opo cara memperbaikinya? Nah, sehingga kesadaran itu sehingga menurut saya kalau kita biasakan restitusi di sekolah, menurut saya nanti ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka juga sadar. Seumpama melempar batu, maunya mau ngambil mangga atau dondong tetangga. Ya, padahal tetangganya itu sebenarnya punya kewajiban untuk memberi karena pohonnya itu sudah condong ke rumahnya tetangga, kan gitu kan? Tapi namanya anak
ternyata mengenai gentengnya bocor bolong. Sehingga awalnya anak ini dikejar, orang tua saling bla bla bla. Setelah itu apa? Lah, ketika anak dia sadar, dia tahu bahwa yang dilakukan ini menyampaikan baik terhadap orang tuanya, toh pada akhirnya bentuk orang tua tanggung jawab, meminta maaf, sadar dan mengganti. Sebenarnya kesadaran untuk menyampaikan, habis itu mengakui kesalahan, habis itu bagaimana cara memperbaikinya, itu poin penting dari restitusi. Oke, lebih cepat. 5 kebutuhan dasar manusia. Coba. Tadi yang disampaikan oleh Bu Arini berkaitan dengan salah satu murid aktif kita adalah Ratih. Tadi Bu Arini menyampaikan tentang apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup untuk memuaskan tidurnya, karena memang tidurnya berkurang gara-gara, saya pernah tanya Bu Arini. Saya tanya, Ratih, kenapa kamu tidur di kelas? Pak, saya tidurnya telat hampir subuh. Yang kamu lakukan apa? Yang dilakukan adalah membaca. Saya tanya, bahan bacaan kamu apa? Tentang war, perang, tentang Germany, tentang Nazi, tentang suicide. Sering Ratih itu menyampaikan bunuh diri, suicide. Habis itu dari gambar-gambarnya itu gambar berdarah. Lah, tapi satu sisi seperti itu Ratih. Sisi lain Ratih itu ada kemilaunya. Kalau suruh ngomong bahasa Inggris, kan gitu kan ya. Sehingga saya harus mengimbangi. Jadi saya tidak mau kalah juga. Habis itu Ratih juga sama. Melakukan sesuatu is faster. Sehingga diferensiasi yang saya lakukan adalah memberikan tugas lebih. Sampai pernah saya memberikan, Ratih, I have this material, please explain to your friend. Dia ngomong, dia bercerita, dia menjelaskan detail sekali. Bagi saya, Ratih itu menjadi PR besar kita, harus jadi orang sukses. Kan gitu kan ya? Karena kita memiliki potensi, dia memiliki potensi, dan dia juga manusia. Dia harus terlepas dari latar belakang. Kalau bapak, ibu dan seterusnya bla bla, kita harus hargailah kondisi dan seterusnya. Tapi sisi lain dia punya kemilau yang andaikan kemilau itu kita poles, bisa memajukan dan mengharumkan nama baik sekolah kita. Oke, berikutnya dari 5 kebutuhan dasar itu, seyogyanya kita sebagai guru sebisa mungkin dalam konteks bertahan hidup, sekiranya kartu voucher itu bagaimana caranya sekiranya mudah, gampang, dan tidak antri panjang. Itu PR besar kita. Karena ketika dia lapar, sholat sudah ndak khusyuk. Kan gitu kan, keburu-buru, masih antri. Memang mau membelajarkan antri satu sisi, tapi caranya mengejar waktu itu yang menjadi poin. Berikutnya adalah kasih sayang dan diterima. Saya mungkin kalah dengan bapak ibu-ibu yang menurut saya stok kasih sayangnya lebih banyak, sehingga bisa merangkul siswa. Kalau saya merangkul malah berbahaya kan gitu. Apalagi merangkul Bu Yuyun. Saya tidak mungkin merangkul Bu Yuyun kan gitu kan ya. Nah, sehingga rasa kasih sayang itu harus ditumbuhkan dan menjadi bagian dari kebutuhan siswa kita. Jadi kita harus dalam tanda kutip kasih sayang yang sesuai dengan kebutuhannya. Jangan berlebih, nanti jadi kasus. Berikutnya adalah kebebasan freedom. Poinnya adalah kebutuhan membuat pilihan bertanggung jawab. Mereka memiliki pilihan baik atau pilihan buruk. Habis itu ada konsekuensi. Yang berikutnya adalah kesenangan. Poin yang ada kaitannya dengan pembelajaran, bahwa pembelajaran kita harus menyenangkan dengan berbagai variasi, dengan berbagai metode, dengan berbagai pendekatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan diferensiasi siswa kita. Siswa kita harus kita layani untuk memenuhi kebutuhan fun-nya mereka, mendapatkan bahagia.
Bu, saya kalau belajar sama ibu itu kayak adem gitu ya. Dan saya sudah mendapati itu. Siapa itu? Bu Senja. Saya dapat informasi Bu Senja kalau ngajar itu sesuatu. Saya masih kalah. Ya, saya masih kalah. Oke, Kak, masih stok kasih sayang saya masih kurang. Mungkin terlalu banyak stoknya saya berikan di rumah mungkin ya. Yang terakhir adalah penguasaan power. Oke, yang harus digarisbawahi Bapak Ibu dari poin 5 kebutuhan dasar manusia bahwa setiap murid itu unik dengan kekuatannya masing-masing. Kalau Ki Hajar Dewantara yang saya pahami bahwa mengibaratkan siswa kita yang unik, yang bermacam-macam itu seperti apa itu? Apa itu? Kalau Mars, Pluto, Bumi itu apa? Planet. Planet itu jaraknya berbeda, pemutarannya beda, titik sumbunya juga berbeda. Itulah siswa kita, orbitnya itulah berbeda-beda. Sehingga apa? Kita tidak bisa menyamatkan ritme perputaran bumi dengan Mars. Itulah makna apa itu? Unik. Makna berbeda, makna diferensiasi. Dan yang terakhir adalah guru harus mampu menciptakan murid yang berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Oke, berikutnya Bapak Ibu pernah dengar istilah dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Dunia angan-angan Bapak Ibu yang kira-kira dunia itu yang menjadi impian. Ideal. Namanya dunia berkualitas. Namanya dunia berkualitas. Bayangan Bu Panca sama Bu Vivi pasti tidak sama. Tidak sama. Apalagi Bu Yuyun. Tidak sama. Dunia berkualitasnya tidak sama. Karena apa? Karena motivasinya beda. Habis itu kebutuhan dasarnya juga berbeda. Atau bisa jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar masing-masing orang itu ada yang porsi nomor 1 lebih banyak, porsi yang kelima lebih sedikit. Tidak mungkin semuanya seimbang. Nah, sehingga ya itulah uniqueness-nya seperti itu. Ya, jadi unik, habis itu membuat hidup menjadi lebih bermakna. Jadi kalau dunia berkualitasnya itu tercapai, kayaknya menjadi orang itu dihargai, dihormati, kalau datang disuguhi gitu ya. Jadi dunia berkualitasnya seperti itu. Itu yang harus kita upayakan. Karena bagi saya dan bagi Bapak Ibu semuanya, dunia berkualitas adalah dunia impian yang harus menjadi kenyataan. Tapi tidak mesti terwujud. Ada kelemahan dan kelebihan. Dan berikutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Kembali lagi, restitusi itu adalah ada proses dialogis antara Bapak Ibu dengan siswa untuk dia memberikan solusi apa yang dia lakukan. Pertama, dari posisi kontrol restitusi itu ada 5 Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu membayangkan ataupun yang biasa dilakukan Bapak Ibu termasuk saya, kira-kira di posisi mana yang paling banyak? Di antara 5. Mungkin ada yang ini bisa mengajukan pendapat. Antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau dia pemantau, posisi kontrol sebagai pemantau, bisa jadi salah satu contoh kasus, Mama, Pak Rofik, kalau sudah Pak Rofik jalan, pasti anak-anak yang berambut panjang itu pasti. Nah, dia kalau ada Pak Rofik akan karena anak itu di posisi Pak Rofik memposisikan sebagai pemantau, ataupun bahkan Bu Ervita, ataupun bahkan Bu Panca atau Bu Lulu ada kaitannya dengan pramuka. Kalau Bu Anis berkaitan dengan sholatnya, oke lah. Di posisi pemantau itu lumayan jauh lebih baik daripada
teman, sebagai pembuat merasa bersalah, atau penghukum. Yang ideal adalah kita sebagai posisi manajer. Apa hal positif dari manajer? Memberikan kesempatan murid bagaimana mereka bertanggung jawab tentang perilakunya. Saya test case di kelas 8F setelah proses keyakinan kelas selesai, ternyata apa? Anak laporan kepada saya, Pak, saya mohon maaf, saya sudah memecahkan jam dinding, saya sudah membayar dan mengganti keuangannya. Padahal saya tidak bertanya, tidak menyalahkan anak dari posisi keyakinan kelas sudah disepakati itu sudah berani untuk Pak saya bla bla bla. Setelah saya tanya lagi, apa lagi yang kamu lakukan? Pak, kaca, Pak. Aduh, Pak boleh. Kaca almari. Kaca almari itu pengakuan dosa. Tapi baiknya adalah mereka berani mengungkapkan salah, berjujur, dan dia konsekuensinya adalah mengganti. Itu poin. Walaupun sebenarnya kalau tidak mengganti sebenarnya masih ada kas kelas. Tapi sebagai pemilik, saya cek sudah beli apa enggak? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Berarti restitusi awal saya sudah berhasil, berawal dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke, berikutnya kira-kira kalau ada poin 5 ini, mana yang sebagai pemantau, Bapak Ibu? Tuh 2, 3, 4 nomor 4 sebagai pemantau. Apa poinnya? Adik, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Konsekuensi itu tidak moro-moro secara spontan, ayo kamu bla bla bla. Berawal dari sebuah kesepakatan, berawal dari sebuah keyakinan bersama yang disepakati. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Nastiti adalah harus tanda tangan, harus, katanya Bu Iva, apakah harus tercatat? Sebenarnya catatan itu hanya biar lebih mudah ingat. Seperti itu ya, karena memang kita sering lupa gitu ya. Makanya dalam berbagai kesempatan, peringatan Maulid karena memang lupa, peringatan Isra Mi'raj karena memang lupa. Kalau tidak seperti itu kita tulis lebih baik. Oke, poin apa? Penghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Oke, nomor 1. Nah, ini nadanya tinggi Bapak Ibu. Jadi telat, gitu ya. Ya, bean pola. Ya seperti. Nah, berikutnya untuk poin nomor 2, pembuat rasa bersalah. Dah, yang perlu digarisbawahi di poin yang ketiga ini sebagai teman Bapak Ibu, kita sebenarnya harus fair dengan anak ya. Dalam tanda kutip, dalam konteks tertentu kita fair. Tapi dia posisi kontrol sebagai teman ini ada plus minusnya. Apa plus minusnya? Kalau plusnya itu anak ada kesadaran, minusnya nanti kalau saya di tangan Ibu Panca pasti hala paling cuma gitu ya. Jadi ini posisi teman. Hala paling nanti hanya disuruh ini, anak sudah biasa. Sehingga tidak bisa masuk kepada posisi yang terakhir sebagai manajer. Kalau manajer dia harus tahu apa yang harus dilakukan, apa kesepakatan keyakinan yang sudah dilanggar, dan apa yang harus diperbaiki dari poin. Dan yang menemukan masalah, yang menemukan menemukan masalahnya apa dan seterusnya diupayakan anak. Sehingga dari proses dialogis itu namanya yang dilakukan oleh kita sebagai manajer. Dah ini saya ini sengaja mengambil ini dampak. Kalau dia sebagai penghukum menjadikan siswa kita apa? Pemberontak. Bukan hanya tahu saja berontak, tapi siswa kita bisa berontak. Di situ pendendam, menyalahkan orang lain, dendamnya mungkin awas ben mulai kembosen deh kembali. Ya, awas ben mulai kan gitu kan ya, tak gembosi. Karena saya pernah mengajar di sebuah sekolah, mungkin dia posisi sebagai penghukum, ternyata apa? Ngerti Bapak Ibu? Sepeda motornya businya dicabut, dibuka.
Ada juga sepeda motornya dikemposin. Apa? Gear. Ya itu. Jadi ada juga yang siswa menantang muridnya, bawa temannya. Siswanya menantang guru. Ada itu. Di posisi ini karena dampak dari akibat dari penghukum. Pembuat bersalah pasti siswanya itu akan apa? Menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Yang paling ini berbohong. Berikutnya kalau teman ada ketergantungan. Saya kalau punya kasus saya mau ditangani Bu Iva aja. Karena pasti Bu Iva ada privilege. Pasti Bu Iva pasti halah tidak apa-apa sementara gitu ya. Tapi ketergantungannya itu yang tidak baik. Berikutnya adalah pemantau menyesuaikan diri. Jadi anak jalan ada Pak Rafiq. Nah gitu kan ya. Ada Bu Iva, satuan. Satuan gitu ya. Dan seterusnya itu posisi pemantau. Tapi kalau posisi manajer, apa dampak positifnya? Karakternya terbangun, wataknya terbangun. Lebih cepat Bapak Ibu, keyakinan kelas apa perlu dijelaskan? Nah, ininya langkah-langkahnya seperti itu. Habis itu segitiga restitusi seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang lain bahwa tahapannya ada 3. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Oke, sebenarnya saya ada video, saya sebentar. Saya ada video, ya tidak apa-apa ya. Saya ada video, ada kaitannya dengan Adam kelas 8F. Nah, kan? Persepsinya Adam 8F. Bapak Ibu, mohon maaf, Adam dari latar belakangnya tanpa saya menyebut mereka bermasalah. Dan ketika saya jadi wali kelas, saya punya komitmen dan diamini oleh Bu Ida, dan kebetulan dia tetangga saya tuh malah terenyuh gini, ini anak ini harus sukses. Serius, saya sampai terenyuh ketika melihat dan mendengar orang tuanya punya latar belakang seperti itu. Dan masih ada hubungan saudara dulunya, bapaknya dengan saudara saya. Tapi bukan karena saudara. Cuma bagi saya, kalau kita bisa mensukseskan siswa kita yang latar belakang orang tuanya fine-fine aja, ekonominya beres-beres saja, habis itu motivasi orang tua sama anaknya bagus-bagus saja, itu menurut saya biasa. Yang luar biasa bagaimana Bu Arini membuat si Ratih itu menjadi dokter di masa depan. Wah, sukses yang masa. Wah, advokat, sorry. Ratih itu pengen jadi diplomat sama advokat. Ya, habis itu Bu Wahyu, sekiranya anak yang memang yang memang kinestetik, yang ndak iso menang, seumpama pas dijadikan sebagai pelukis yang hebat. Apalagi tidak ada latar belakangnya, bapaknya ya bukan orang seni, tapi ternyata muncul. Nah, ini artinya apa? Saya menyampaikan ini membuka perspektif baru kita bahwa mensukseskan orang yang latar belakangnya oke-oke saja itu menurut saya sangat mudah. Yang paling berat adalah yang memiliki latar belakang yang dalam tanda kutip yang harus ada ekstra. Lah, mudah-mudahan yang ekstra, yang kerja lebih itu, mudah-mudahan ini dalam tanda kutip gini Bapak Ibu. Saya pernah disampaikan oleh Bapak ada seorang kiai gini. Jadi berdoa itu tidak mesti ya Allah, Allahummarhamna, tidak mesti seperti itu. Jadi tawassul bil amal. Jadi ada istilah doa tawassul bil amal. Ya Allah, andaikan saya mengajar murid si A ini bla 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 engkau ridhoi, jadikan itu sebagai jalan
Allah memudahkan jalan hidup saya dan anak turun saya. Ternyata itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Mungkin bisa dipraktekkan, artinya apa? Tawassul bil amal. Menyandingkan doa kita dengan amal baik yang telah kita lakukan. Siapa tahu dari poin itu ternyata dibalik kita sibuk dan susnya, ternyata muncullah anak-anak solihah, istri solihah. Ya, bukan istri-istri solihah ya, istri solihah. Oke, pokoknya situ. Videonya ya. Nah ini intinya gini Bapak Ibu, Adam dan Rehan saya arahkan ke lab waktu itu setelah ada kasus merokok. Habis itu bukan dia merokok sekali dua kali di sekolah, tapi pernah saya diberikan video sama orang tuanya, ibunya malah inten nelpon hubungi saya. Ini tahap menstabilkan identitas. Oh ini kasus yang kedua. Ini gontok-gontokan. Jadi yang namanya Rosidi itu kepalanya diterkem katanya. Karena hal sepele, buang tisu padahal. Sehingga saya segitiga restitusi, akhirnya mereka saling bersalaman dan sampai saat ini dia berdua sudah berbaikan dan menghilangkan masa lalu, ya, seperti itu. Validasi tingkatkan salah, saya menanyakan kepada si Rio, tindakanmu itu bagaimana? Saya tanya gitu, iya Pak, saya salah Pak. Cuma Rio itu menyampaikan alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Habis itu saya kaitkan dengan keyakinan kelas. Oke. Dan yang paling akhir ini salah satu contoh dari dialog simulasi segitiga restitusi kecil ya. Jadi poin yang warna kuning itu adalah menstabilkan identitas. Yang paling poin itu yang paling ini ya. Apa yang bisa kamu lakukan yang memperbaiki situasi ini ya dan seterusnya. Oke, berikutnya memvalidasi tindakan yang salah kalian lakukan merugikan orang lain gitu ya. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Intinya gini, di kantin ini guyon, makanannya kena wajahnya Bapak Ibu Dewan Guru. Kan gitu ya. Jadi guyon terlempar kena wajahnya Ibu Guru waktu itu. Sehingga di segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah dikaitkan dengan keyakinan kelas, bahwa poin keyakinan kelasnya adalah menghormati. Tapi segitiga restitusi dari simulasi ini mungkin dikaitkan oleh guru sebagai dari kontrol tadi ya, itu ternyata dia itu guyon, jadi mencari kesenangan, cuma kesenangan yang belum terarah. Dan yang terakhir, yang paling akhir adalah apa kira-kira refleksi Bapak Ibu? Pak, boleh ya. Tanya dulu? Ya. Ini setelah saya simak dari awal sampai akhir, tadi kebetulan ada kasus di 9F. Siapa namanya? Iron Fadil. Sampai hampir 1 jam pelajaran. Nah, setelah datang itu apakah ini termasuk hukuman? Tadi kan ada menghargai dan ada tinggi. Saya bertanya, dari mana kok terlambat? Dari mana? Memang kan kalau guru ini kan ini Pak ya. Dari mana? Dari toilet Bu, kamar mandi timur. Ngapain? Enggak Bu. Terus nungguin orang kan katanya nggak bisa ditutup. Enggak Bu. Terus ngapain sampai 1 jam? Makan Bu. Terus temennya nyeletuk karena lauknya ada di dalamnya Bu. Lah, tindakan saya ini apakah termasuk hukuman? Kemudian setelah Jumatan masuk lagi
lagi lanjut pelajaran saya. Khairon itu saat masuk itu di dalam, tapi saya belum sholat, akhirnya saya izin sholat beberapa menit. Setelah masuk, Khairon itu saya masuk, Khairon itu izin. Bu, saya izin ke toilet. Dari tadi saya sholat, kamu kok nggak izin ke toilet? Daripada saya datang terlambat kayak tadi, bukan izin. Itu gimana? Ya, mungkin saya tanya kembali ke Bu Iva, kalau memang Bu Iva menyampaikan apakah itu restitusi bukan hukuman. Kalau hukuman malah saya mau tanya balik hukumannya apa? Push up atau apa dan saya enggak. Dah. Hanya interogasi itu apakah masuk pertanyaan seperti Mas, tadi menyindir? ya, jadi Bu Iva masih di posisi menstabilkan atau sudah dua dia validasi sudah. Validasi tindakan. Jadi menanyakan apakah itu menurut kamu itu benar nggak tindakan itu. Itu namanya validasi. Kurang 1 poin, 1 langkah. Kira-kira kalau kamu makan, kalau konteksnya dia makan, kira-kira seharusnya bagaimana? Tinggal 1 langkah lagi. Terima kasih Bu Iva. 1 langkah lagi Bu Iva akan menjadi seorang manajer. Oke. Bapak Ibu, satu menit aja, jangan lama-lama. Apa refleksi mungkin untuk perbaikan dari kita semua dan khususnya saya pribadi sebagai pengajar? Nggih, Ibu Panca. Pagi-pagi saya sudah ikut kegiatannya Dina, Ya. kemudian sekarang Pak Askar. Saya coba klarifikasi ke Bu Vivi. Berarti materinya sama, Ya. 7 orang ini Ya, sama. ya. Nah, Tapi ada yang berbeda. ya, ada yang berbeda sama. Ya, tujuannya adalah bagaimana kita menjadi pendidik yang baik. Bahkan kalau saya katakan di sini sempurna, menjadi pendidik yang sempurna. Kalau masalah anak berasal dari lingkungan yang berbeda, anak berasal dari kemampuan berpikir yang berbeda, kita semua menyadari itu. Bahkan kita sudah sama-sama tahu bahwa siswa kita ini adalah generasi lompat. Kenapa generasi lompat? 2 tahun Los. 2 tahun los. Ini kan generasi lompat dari kelas 4 tahu-tahu kelas 7. Sehingga di sini tantangannya lebih berat. Yang terberat adalah memang di karakter. Nah, terkait dengan karakter, kita juga sama-sama tahu bahwa Bapak Ibu guru itu juga berbeda. Berbeda karakter, berbeda kemampuan, berbeda latar belakang. Berarti di sini sebenarnya yang sama-sama belajar itu kedua sisi, Ya. bukan hanya satu sisi yang harus kita pahami, tetapi dua-duanya. Makanya tadi saya katakan, yuk kita mulai mengubah. Cuman mengubahnya tidak semudah membalikannya, karena memang butuh perjuangan tersendiri. Satu contoh, saya kira sudah tahu karakter saya seperti apa, cara saya ngomong juga seperti ini. Saya tadi mencoba menerapkan yang restitusi. Begitu saya mencoba masuk jebret, saya bangga dengan kamu punya prestasi begini. Geletek. Begini. Terus kenapa sih nak kok saya masih harus mendengar kabar yang tidak enak tentang kamu? Kira-kira apa kenakalan saya, Bu? Ya, sampai saya tadi menemukan sendiri kenakalanmu. Kamu loh ya yang bilang kamu nakal, bukan Bu Panca. Iya. Kenapa kamu lakukan itu? Saya terpengaruh teman-teman saya, Bu. Kalau kamu sudah tahu permasalahannya, sumbernya karena ini, kamu harus bagaimana? Saya mencoba, tiba-tiba wali kelasnya datang di depan pintu, saya baca, oh pancet lah. Itu namanya membentakkan. Saya pancet lah. Pon. Siap. Ini. Ini satu sisi yang namanya orang belajar. Ini juga apa namanya? Ini juga hal yang harus kita hadapi, bahwa di sini ternyata yang Belajar. Yang belajar bukan hanya siswa, yang perlu dipahami bukan hanya siswa, guru juga.
Dengan ini juga harus sama-sama belajar, sama-sama dipahami. Cuman karena guru itu dalam posisi tingkatan yang lebih dewasa, lebih bisa mengontrol diri, mungkin itu bedanya dibanding dengan yang siswa. Cuman kesabaran ini juga ada batasnya, Mas. Oke, siap. Intinya gini, Bu. Kita CGP ini insya Allah tanggal 10 itu akan ada fasilitasi dari PI 7 orang, nanti ada beberapa untuk menyusun visi bersama. Artinya apa? Saya secara pribadi ingin mendorong gini. Saya husnudzon saya ada budaya positif yang dilakukan, karena ini judulnya kelas ya, bukan sekolah, masih belum sekolah. Ini Bu Arini ada sisi positifnya, Bu Dina ada sisi positifnya. Lah, dari situ ayo selanjutnya penyamaan persepsi bersama untuk shifting dari dari budaya positif kelas menjadi budaya positif sekolah yang ada SOP-nya. Pak Nuhud sejak awal sudah mengingatkan kita, ini SOP-nya kalau ada tamu bagaimana, tidak moro-moro nyelonong dan seterusnya. Jadi akan kita dorong, akan kita inisiasi bagaimana budaya positif di kelas itu masuk ke, sekaligus sebenarnya tujuan diseminasi adalah memahamkan. Walaupun pemahamannya ada yang keburu, hanya 5%, hanya 10%. Oke lah, nanti berjalannya waktu insya Allah kita ngeh dengan apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai kita, dan terima kasih sudah bersabar. Malah tadi saya berpikir, tuh saya ini tidak terakhir. Oke, terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu hari ini dicatat sebagai amal ibadah yang dilipat gandakan. Amin, Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.